Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaannya Ustadz, jika kita sholat di belakang imam yang kita ketahui kejahilannya seperti suka mendatangi kuburan yang dikatakan keramat, juga menggampang-gampangkan sholatnya, apa hukumnya jika kita sholat di belakang imam yang seperti itu? Hukum bermakmum dengan imam yang berbuat dosa besar. Yang kedua, imam yang berbuat bid'ah besar. Di sini para ulama mengatakan, jika si imam itu berbuat maksiat, dosa besar, maka tetaplah Anda sholat di belakang dia. Ya, kalau si imam ini berbuat dosa besar, sholatlah dengan dia. Orang yang minta-minta ke kuburan, yang dimana jelas-jelas itu kategorinya adalah syirik besar, bukan syirik kecil, maka kita tidak sholat di belakang orang yang seperti ini, karena dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Ada VT atau video tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan dan menjebak kepada orang yang bertanya, atau bahkan itu merupakan strategi untuk menggiring opini supaya dapat disebarkan sebagai sebuah pemahaman yang dianggap benar. Pertanyaan yang membagongkan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang bagaimana hukumnya orang yang mengikuti imam, orang yang melakukan maksiat atau dosa besar. Maka dia jawab dengan mudah bahwa mengikuti imam yang melakukan dosa besar atau maksiat itu hukumnya adalah sah. Perlu dipahami betul bahwa dalam literasi agama yang dihadirkan oleh para ulama-ulama terdahulu adalah tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para Wahabi Salafi. Mereka berbicara bukan masalah sah tidak sah, tetapi bicara masalah makruh atau tidak. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, dalam kitab-kitab Syafi'iyah mengatakan bahwa mengikuti orang yang berdosa besar itu hanya berhukum makruh. Seperti halnya dalam kitab yang dasar, yakni Mabadul Fiqhiyah, dan kitab-kitab yang lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak berhubungan dengan sah tidak sah, berhubungan dengan moralitas, berhubungan dengan bahwa ketika mengikuti orang-orang yang dibenci di masyarakat atau mengikuti orang yang berdosa, maka hukumnya adalah makruh. Itu tidak sampai pada membatalkan atau tidak. Pertanyaan yang kedua itu lebih membagongkan lagi, lebih menyesatkan lagi. Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang kelihatannya dungu, sehingga jawabannya juga ikut dungu. Apakah boleh orang mengikuti orang-orang yang berziarah ke makam para wali yang punya keramat, atau orang-orang keramat di makam-makam keramat? Masya Allah, jawabannya sangat picik. Jawabannya berupa satu adalah prasangka buruk, seperti yang diawali oleh pertanyaan itu, bahwa orang-orang yang ziarah ke makam para wali atau orang-orang keramat yang realitasnya bukan hanya para wali seperti Rasulullah, orang-orang keramat dianggap kuburiyun, penyembah kubur. Pertanyaan saya, apakah mereka menyembah kubur? Beranikah mereka mengatakan bahwa orang yang berziarah itu adalah menyembah kubur? Beranikah mereka mengatakan bahwa para peziarah-peziarah itu adalah kafir dan musyrik karena dianggap di dalamnya ada kesyirikan? Sungguh luar biasa. Sebuah pertanyaan dan jawaban yang mengarah pada satu hal
sebagai tuduhan, sebagai prasangka buruk terhadap sesama muslim. Siapa yang mencari kesalahan-kesalahan kalau tidak orang Salafi Wahabi? Menjustifikasi kesalahan, menghakimi orang lain, menganggap orang lain itu adalah salah, bahkan sampai kafir, musyrik dan syirik. Na'udzubillah. Apa yang terjadi yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah ziarah kubur itu adalah musyrik, syirik dan kafir serta bid'ah? Anda harus tahu sendiri. Tidak sedikit dari hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ziarah itu adalah anjuran. Fazuruha, kata Rasulullah di akhir dalam sebuah hadis, maka ziarahlah. Ada seorang perempuan yang meninggal anaknya, lalu dia menangis, kemudian dia berziarah ke makamnya. Lalu Nabi mengatakan, ittaqi wasbiri. Tidak ada larangan di sana. Tidak ada sama sekali. Nabi sendiri berziarah ke makam. Dan ketika bersama dengan Aisyah, Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah, kuli. Ya Nabi, sampaikan kepada saya bagaimana saya melakukan sesuatu hal pada saat ziarah. Kata Rasulullah, kuli assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar itu. Artinya bahwa Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu berziarah juga. Kalau orang ziarah dianggap kuburiyun, penyembah berhala, penyembah makam, makbarah, ini urusannya adalah akidah. Jika ada orang-orang yang menyembah itu di luar syariat Islam, itu di luar persoalan syariat Islam. Tapi kalau peziarah-peziarah ke makam para wali dan orang-orang karomah seperti yang Nabi di Raudhah, jangan dianggap mereka adalah orang-orang kuburiyun atau penyembah kubur. Berbahaya, berbahaya sekali. Oleh karena itu maka tetaplah kita berziarah. Ikuti para kiai, para ulama. Jangan sampai menuduh orang kafir. Karena orang yang menuduh orang kafir itu berbahaya. Bisa kafir sendiri kalau dituduh tidak kafir. Bisa kafir sendiri dan kembali kepada dirinya sendiri kalau yang dituduh bukan orang kafir. Dan itu berbahaya bagi akidah dan keimanan seseorang. Maka dari itu, belajarlah kepada para kiai, para ulama. Ya, belajarlah kepada para masyayikh, para guru-guru Anda. Jika ingin mengikuti Rasulullah, ikuti pemahaman para ulama. Jangan ikuti Wahabi yang bejat itu. Sehingga nanti kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini harus diluruskan, karena kalau tidak diluruskan, maka dia akan menganggap bahwa ini adalah satu kebenaran. Maka saya luruskan, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.